Oke, saya lanjutkan. Selamat pagi semua. Untuk baseline, ini adalah skenario dari software configuration management. Jadi inti proses yang pertama yang dulu adalah life cycle software configuration management ya. Pertemuan kemarin saya bahas mengenai life cycle software configuration management. Nah, sedangkan ini adalah baseline. Baseline itu seperti sistem kerja atau alur kerja atau apa yang harus dikerjakan di dalam software configuration management. Yang pertama itu ada ternama sistem engineering, di mana sistem engineering terdapat sistem spesifikasi atau kita sebut tadi SCI ya, software configuration items. Yang kedua adalah requirement analysis, yang di semester kemarin sudah dipelajari, terdapat sampai ada normalisasi data ya, normalisasi data 2, normalisasi data 3, spesifikasi kebutuhan software. Nah, itu termasuk requirement analysis, yang mana nama dari subbab tersebut adalah software requirement specification. Yang ketiga ada software design. Nah, termasuk di dalamnya spesifikasi desain. Jadi bisa saja di mana software design ini adalah mata kuliah di semester 3 kemarin, yaitu software design ya, design of software, bisa Android or PC. Nah, itu bisa pakai materi human computer interaction kemarin, jadi desain interaksi pengguna. Nah, itu bisa masuk. Jadi materi-materi kuliah yang kemarin itu dimasukkan dalam baseline di software engineering di sini. Jadi ketika sudah mempelajari apa itu spesifikasi kebutuhan, maka bisa nantinya terdapat tugas dari SCM untuk analisis requirement. Nah, bisa dimasukkan dalam situ. Selanjutnya setelah software design atau desain aplikasi, yaitu bisa masuk coding. Ya, setelah mendesain, menganalisis kebutuhannya, lalu menspesifikasi sistemnya, masuk ke codingnya, di mana berupa source code, baik PC or Android dan lain-lain, berupa software. Lalu yang kelima yaitu testing. Nah, setelah membentuk atau mendevelop suatu software dalam satu source code ya, nah itu adalah software testing. Di dalam software testing itu dapat ada test plans atau prosedur atau data. Jadi bisa mentes plans atau rencana dalamnya, atau mentesting prosedurnya, atau mentesting datanya. Nah, jika dari salah satu umpama data atau prosedur yang tidak memenuhi dari kriteria testing, nah dia akan kembali lagi ke coding. Seperti itu. Nah, kalau umpama di coding masih ada salah di desain spesifikasinya, maka kembali lagi ke software design. Intinya adalah linear ya. Jika belum selesai, maka bisa kembali ke sebelumnya, linear system. Nah, selanjutnya setelah bila memang sudah memenuhi dari kriteria testing dari software, kualitasnya sudah memenuhi, dan prosedur atau data atau rencana dari software tersebut oke, nah maka setelah itu ada rilis. Rilis di sini adalah publishing dari software tersebut ya. Rilis bisa diartikan sebagai pembentukan software yang semula source code dibentuk menjadi executable atau suatu software yang sudah ya teragregasi ya, atau sudah menjadi satu. Jadi ketika membuka software tersebut tidak perlu merunning or mengcompile or membuat software source code, langsung buka. Nah, itu bisa dinamakan rilis. Nah, di sini termasuk di dalamnya adalah operasional system, di mana ya operasionalnya ya. Jadi sistem tersebut beroperasi dalam suatu environment baru, bukan lagi source code. Nah, itu disebut operasional system. Nah, selanjutnya, nah ini tadi sudah, nah ini saya ambil dari diambil dari buku Expressman tadi ya. Jadi sumbernya
SCI baseline atau software configuration item atau pengidentifikasian item dari software configuration itu ada alur seperti berikut ini. Jadi terdapat software engineering task. Nah, ini sistemnya bukan linear lagi ya, jadi paralel sistem. Jadi ketika ada suatu task atau apa ya, dinamakan list item kerja dari software engineering. Nah, dia akan setelah terdapat list kerja atau ya list kerja ya benar. Setelah itu adalah proses SCI atau software configuration item, di mana di dalamnya pas akan ada suatu sistem modified atau perubahan. Nah, yang pertama ini adalah garis tidak putus-putus ya. Berarti arti dari garis ini, garis panah ke kanan ini ya, apa ya? Garis utuh itu ya, itu intinya adalah dia adalah proses utama. Nah, ketika terdapat garis putus-putus ini adalah proses secondary ya, atau proses ya jika terdapat suatu kriteria tertentu maka bisa melalui proses garis-garis ini, proses garis ya, garis tidak utuh. Nah, itu jika terdapat modified. Lalu setelah itu akan terdapat formal technical review, di mana di sini dia akan memproses apa yang akan diberubah ya. Jadi ini adalah environment dari developer. Jadi nanti akan diproses apa perubahannya, lalu di source coding. Nah, setelah itu disetujui prinsip SCI tersebut. Nah, setelah adanya proses approval di dalam SCI, maka selanjutnya adalah terdapat proses SCI penyimpanan, store SCI. Jadi, nah ini ada suatu trigger ya. Apakah perlu modifikasi? Nah, jika lolos tidak perlu modifikasi, maka lolos ke apa atau dilanjutkan ke proses penyimpanan. Nah, jika tidak, maka kembali lagi ke proses format technical review. Nah, dalam hal itu SCI disimpan di project database. Nah, di sini juga ada trigger lagi ya. Apakah perlu modifikasi kembali? Nah, jika masih perlu modifikasi, kembali lagi ke formal technical review. Nah, sedangkan jika tidak, maka akan terbuka trigger berikut. Nah, setelah itu adalah akan ada extracted SCI, di mana extracted SCI tersebut akan dimasukkan ke dalam sistem SCM control. Nah, itu adalah jalur akhir dari proses SCI. Nah, ketika terdapat suatu kriteria tertentu, umpama terdapat suatu ingin meningkatkan atau maintenance ya, memelihara, meningkatkan atau memelihara suatu software configuration. Nah, itu bisa lanjut ke software engineering task kembali. Seperti itu. Nah, ini intinya adalah alurnya lah, alur dari ketika kita ingin mengetahui item-item apa yang dibutuhkan ketika software configuration seperti itu. Nah, next, software configuration item. SCI merupakan informasi yang diciptakan sebagai bagian dari proses software. SCI berikut menjadi target-target bagi teknik-teknik configuration management dan membentuk sekumpulan baseline. Pertama, dalam SCI terdapat system specification. Spesifikasi sistem yang dibutuhkan apa. Lalu yang kedua, dapat software project plan. Yang ketiga, terdapat software requirement specification. Di dalamnya terdapat graphical analysis model
Yang kedua, proses spesifikasi. Yang ketiga, prototype. Yang keempat adalah mathematical specification. Nah, next ada preliminary user manual. Yang kelima, design specification, ada terdapat data design description, architectural design description, module design description, interface design description, dan terakhir object description. Nah, software configuration item jika melingkupi dari proses software SCI baseline tadi, nah itu dapat source code ya, source code listing, mana dilanjutkan test specification, dan selanjutnya ada operation and installation manual. Setelah tes ya, tadi kan diakhiri dengan tes. Nah, ternyata di dalam tes itu terdapat, setelah itu ada operation and installation manual. Setelah itu dibentuklah executable program, di mana terdapat dalamnya adalah modul executable code and link module. Nah, setelah itu dapat database description, di mana terdapat schema and file structure. Yang kedua, initial content. Nah, setelah database description, ada as-built user manual. Yang setelahnya, maintenance document, di mana terdapat software problem report, lalu maintenance request, dan engineering change order. Selanjutnya, terdapat standard and procedure for software engineering, yang mana di dalamnya tadi saya beri contoh sebagai IEEE standard. Nah, selanjutnya, tanggung jawab SCM. Yang pertama adalah mengontrol perubahan, di mana di dalamnya terdapat proses mengidentifikasi perubahan, mengaudit perubahan, dan melaporkan perubahan. Nah, pertanyaan seputar SCM, di mana yang pertama adalah bagaimana suatu organisasi mengidentifikasi dan menangani berbagai versi dalam software. Sebentar, ini saya matikan dulu aja. Nah, setelah itu bagaimana suatu organisasi mengontrol perubahan. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini seperti yang ada di buku tadi ya, pertanyaan seputar SCM. Nah, selanjutnya bagaimana kita yakin bahwa perubahan-perubahan tersebut telah dilakukan dengan benar. Nah, selanjutnya bagaimana kita mekanisme apa yang dipakai untuk memberitahu yang lain bahwa perubahan telah dilakukan. Nah, tugas SCM. Tugas SCM di sini adalah melingkupi identifikasi, kontrol versi, kontrol perubahan, auditing konfigurasi, dan pelaporan. Pada identifikasi objek dalam software configuration itu terdapat tipe objek, di mana tipe objek di sini terdapat dua tipe objek yang dapat diidentifikasi, terdapat basic objek dan agregat objek. Yang basic objek adalah objek dasar, yang kedua adalah kumpulan objek. Nah, selama agregat objek itu adalah terdapat sebuah unit of text yang telah diciptakan oleh sebuah software engineer, di mana sebuah agregat objek adalah sekumpulan basic objek dan agregat objek lainnya. Nah, masih dalam agregat objek dan unit objek ya, di mana masing-masing unit objek dan agregat objek itu terdapat keunikan. Yang pertama ada object name, unit object name, unique object description, unique resources list, and unique realization. Unique nama yang unik, lalu deskripsi yang unik, daftar sumber daya yang unik, dan realisasi yang unik ya. Nah, yang pertama, keunikan object name, yaitu sebuah string karakter yang mengidentifikasi objek secara tidak samar. Lalu yang objek deskripsi adalah tipe SCI, misal dokumen, program, atau data yang direpresentasikan oleh objek. Nah, objek deskripsi di sini suatu project identifier
di mana terdapat informasi perubahan. Lalu resources. Keunikan objek resources adalah entitas yang disediakan, diproses, diacu, atau sebaliknya diperlukan oleh objek. Lalu realisasi, sebuah pointer pada unit of text untuk suatu basic object dan null untuk suatu agregat objek. Nah, hubungan antar objek disebut sebagai part of suatu agregat objek, di mana hubungan part of tersebut menentukan sebuah hierarki dari objek-objek. Jadi umpama suatu data disebut seperti pohon ya, ada akar, ada batang, ada ranting, ada daun. Nah, itu adalah contoh dari part of ya, suatu hierarki. Nah, itu suatu hierarki pohon. Nah, kalau suatu hierarki dari suatu software itu berarti harus ada akarnya dulu. Umpama contoh akarnya itu suatu sistem yang mana dasar dari sistem tersebut. Nah, itu apa? Setelah itu ada batang. Batang tersebut menjembatani antara akar dan ranting ya gitu. Nah, nanti akan ada ranting. Setelah itu akan ada, jadi kalau dibahasakan berarti akar, batang, dari atas dulu ya, berarti umpama daun. Daun part of dari ranting, ranting part of dari batang, batang part of dari akar. Nah, suatu kesatuan yang merupakan hierarki dari objek-objek. Nah, next. Nah, modul tersebut itu merupakan yang hubungan di antara objek-objek dalam suatu hierarki objek tidak hanya sepanjang direct path atau hubungan secara langsung, atau kita bisa sebut jadi hierarchical tree. Tetapi dalam beberapa hal, objek-objek diinterrelasikan melewati cabang-cabang dari objek hierarki. Maksudnya adalah tidak harus sepanjang direct path ya, umpama akar langsung ke batang, bukan, tapi juga bisa dari melewati cabang-cabang tertentu, umpama tidak harus dari hal tersebut bisa loncat gitu ya. Nah, itu di dalam konsep suatu sistem, hubungan antar objek sistem. Nah, next. Hubungan antar objek dari suatu sistem itu kita bisa merelasikan menjadi interrelationship atau direpresentasikan dalam suatu modul interconnection language atau MIL. MIL menggambarkan interdependensi hubungan antara konfigurasi objek dan memungkinkan suatu versi dari suatu sistem dikonstruksi secara otomatis. Intinya begini, kan nanti kan ada hubungan antar objek ya dari suatu sistem. Nah, hubungan antar objek dari suatu sistem itu dibahasakan atau objek tersebut itu direpresentasikan, ditunjukkan itu dalam ya ini modul interconnection language. Bahasanya hubungan antar objek ini modul interconnection language. Nah, dipengerti dulu aja, nanti akan ada contohnya. Nah, next. Nah, ini suatu contoh. Configuration object. Di dalamnya terdapat pertama adalah desain spesifikasi. Mengikuti baseline yang kita tadi ya. Baseline yang pertama tadi kan ada sistem spesifikasi di sini. Nah, next di sini desain spesifikasi. Di dalam desain spesifikasi software, itu yang pertama ada data design. Yang kedua ada architectural design. Ketiga ada modul design. Yang keempat terdapat interface design. Nah, ini pelajaran sudah dipelajari di semester 3 atau 4 ya. Yang pertama data design itu terdapat ada kemarin kan ada tugas mengenai ini ya, normalisasi data, terus apa saja ya, bisa saja seperti algoritma dan pemrograman di semester 1. Desain jadi melingkupi umpama data berikut tabel, lalu variabelnya apa. Nah, yang next kedua ada architectural design. Setelah data desain, maka bisa direpresentasikan ke dalam suatu entity sendiri, ini data model. Lalu architectural design. Nah, ini adalah seperti flowchart atau
suatu hierarchical sistemnya jadi alur sistemnya itu bagaimana. Nah, itu disebut arsitektural design. Nah, kalau umpama terdapat suatu flow umpama water flow design or yang lain, maksudnya adalah sistem tersebut linear ke bawah. Nah, itu bisa disebut arsitektural design. Lalu yang ketiga, terdapat modul design. Yang mana modul design di sini adalah bisa disebut sebagai interface description, terdapat algorithm description, itu modul desain. Ya tadi ya, modul desain. Modul dari hubungan antar objek. Jadi antar interface itu dijelaskan, antar algoritma dari software tersebut dijelaskan. Nah, next. Nah, setelah desain, kita mendesain dari software tersebut, itu kita masukkan ke dalam specification test. Nah, ini hubungan dua arah. Jadi saya jelaskan dulu yang satu arah, dari desain ke tes spesifikasi. Dalam tes spesifikasi itu terdapat sistem test planning atau rencana testing. Yang kedua adalah prosedur testing. Yang ketiga adalah test cases. Jadi suatu testing itu bisa berdasarkan suatu case tertentu di mana tidak semuanya langsung dites gitu ya. Harus ada tahapan-tahapannya dulu. Mungkin bisa pertama adalah satu tes untuk yang pertama adalah tes untuk suatu datanya dulu. Kita tes dulu datanya. Datanya tersebut apakah sudah memang memenuhi dari software tersebut, spesifikasi software tersebut. Lalu bisa saja dari arsitektural desainnya kita testing dulu. Atau dari prosedur ya. Nah, tadi arsitektural design bisa jadi prosedur or flowchart ya. Lalu test cases. Nah, ini jadi modul desainnya tadi. Test cases berdasarkan kasus-kasus. Contoh umpama sub software untuk software untuk pemrosesan data kita tes dulu. Lalu selanjutnya software untuk pemrosesan grafik kita tes. Nah, seperti itu. Nah, pada yang selanjutnya, dua arah. Dari tes spesifikasi bisa ke desain. Maksudnya adalah mengambil data. Testing mengambil data dari data desain spesifikasi. Nah, selanjutnya juga bisa dari tes spesifikasi. Ini tadi ya dua arah. Ini mengambil data. Ini juga mengambil data. Nah, next. Evaluasi objek atau suatu perubahan objek atau peningkatan perubahan suatu objek. Nah, skema identifikasi untuk objek-objek perangkat lunak harus mengenali bahwa objek-objek berevolusi selama proses perangkat lunak. Jadi sebelum suatu objek dijadikan baseline, dia boleh berubah berkali-kali. Dan bahkan setelah suatu baseline ditetapkan, perubahan muncul sering ya. Malah suatu berubah setelah berubah malah akan sering terjadi perubahan lagi gitu ya. Nah, tidak melingkupi terjadi error di dalam perubahan tersebut. Nah, makanya dia akan berubah-ubah sering berkembangnya error tersebut. Nah, dimungkinkan untuk menciptakan sebuah evolution graph untuk sebuah objek. Evolution graph menggambarkan sejarah perubahan dari objek. Nah, kita lihat gambar. Nah, grafik evolusi, suatu contoh dari grafik evolusi dari suatu software. Yang pertama, jika software tersebut sudah dibentuk ya, atau objek kita misalkan. Contoh umpama Android Jelly Bean di sini telah terbentuk. Ya kan, yang kita pelajari kan sekarang kan perubahan software versi seperti itu kan. Contoh Android ya, grafik evolusi Android gitu ya. Grafik evolusi Android yang pertama adalah contoh grafik Android Jelly Bean di sini. Nah, Jelly Bean di sini diubah menjadi objek 1.1 versi. Nah, Jelly Bean berapa? 3 titik berapa itu ya.
Nah, jadi ini di sini jadi berubah 3 titik. Jadi dari Jelly Bean berubah jadi apakah? KitKat ya. KitKat. Nah, setelah KitKat, grafik evolusi berubah menjadi L ya, lollipop. Nah, sebentar. Lollipop bisa jadi, nah, maksudnya adalah bisa jadi 1.2, bisa jadi 1.1.1. Jadi umpama ini adalah Jelly Bean. Nah, terus ini KitKat. Nah, KitKat bisa saja versi KitKat 1 atau versi KitKat yang kedua. Nah, itu bisa kita lihat dari sistem setting di dalam software tersebut bila kita ingin melihat versi. Nah, selanjutnya bisa berubah menjadi sistem ya gini ya, bisa 1 garis lalu bisa juga jadi 2 garis ini. Tergantung apa perubahannya. Contoh perubahan yang bisa kita lihat secara langsung saat ini itu ketika sistem tersebut ada bug atau crash di dalam sistem tersebut, maka sistem tersebut akan berubah. Seperti itu. Nah, next. Ada ada kontrol versi, yaitu version control, di mana version control menggambarkan configuration management mengizinkan seorang user untuk menentukan konfigurasi alternatif. Nah, ini bisa kita lihat dari atribut-atribut yang terkait. Semisal software tersebut akan berubah. Jadi version control atau FC istilahnya itu adalah berubah atau configuration management mengizinkan seorang user untuk menentukan konfigurasi alternatif dari sistem software sistem melalui pemilihan versi yang sesuai. Hal ini didukung oleh atribut-atribut yang terkait dengan masing-masing versi software dan kemudian juga mengizinkan suatu konfigurasi ditentukan dengan menggambarkan serangkaian atribut yang diinginkan. Ini version control ya, tergantung atribut-atribut apa yang digunakan nih. Intinya konfigurasi alternatif ya, tadinya kan ini adalah konfigurasi baseline-nya ya. Nah, ini ya konfigurasi baseline server container. Nantinya akan ada konfigurasi alternatif di luar dari baseline. Ada konfigurasi alternatif di mana jika terdapat suatu atribut-atribut yang unik yang tidak ada di baseline tersebut, maka terjadilah control version, version control. Nah, selanjutnya versi PL, versi perangkat lunak. Versi perangkat lunak itu terdapat perubahan-perubahan fungsional. Jadi atribut-atribut, ya meetingnya end lagi nih. Sudahlah. Setelah ini meetingnya 10 menit akan berakhir. Jadi saya percepat saja karena kita kan 1 jam ya perjanjian kita. Dari jam 9 ke jam 10 ya. 1 jam mengerjakan, 1 jam materi. Ya, seperti itu. Jadi saya lihat dulu slide kita tinggal berapa slide deh. Oh, tinggal 5 slide ya. Oke, kita lanjut ke kontrol perubahan. Tadi sampai mana ya tadi ya? Ya Allah. Nah ini ya, kita masuk versi perangkat lunak tadi. Berarti kurang 24 ke 38 ya. Masih kurang 10. 10 lebih. Nah, versi perangkat lunak. Jadi masuk, intinya atribut-atribut yang dikemukakan di atas. Ya, terima kasih yang ya, pasangan ya. Lalu terima kasih ini Dimas ya. Oh, Dava ya.
Ada satu yang belum hadir, Hasan ya. Iya, Hasan. Oke. Nah, masuk ke versi perangkat lunak ya. Intinya versi perangkat lunak itu dia terus berubah seiring dengan adanya perubahan-perubahan fungsional di dalamnya. Salah satu representasi dari versi-versi yang berlainan dari suatu sistem adalah evolution graph. Nah, kita bisa lihat gambar grafik evolusi yang sebelum ini atau nah seperti ini. Grafik evolusi rekayasa perangkat lunak revisi. Tadinya nah, yang pertama tadi adalah seperti ini. Ada 9 objek ya. Nah, setelah itu akan jadi ada ya sama ya 9 objek tapi versinya ya yang berbeda. Oh, enggak, variannya ya. Variannya yang berbeda di sini. Versinya sama, tapi variannya di sini yang 45 di sini. 3 ke 4, 3 ke 5. Terdapat varian. Nah, kita lihat perbedaannya. Yang pertama adalah seperti ini ya. Lalu dia akan jadi sama ya. Sama ya. Kita lanjutkan aja dulu. Saya lihatkan dua. Ya, versi 1 dan 2 itu berbeda ya. Sebentar. Versi perangkat lunak di sini intinya adalah versi perangkat lunak di mana terjadi perubahan-perubahan fungsional yang telah dilakukan. Makanya dia berubah. Salah satu representasi dari versi-versi evolution graph. Masing-masing node pada graf tersebut adalah sebuah agregat objek, yaitu satu versi lengkap utuh dari perangkat lunak. Nah, tadi kita lihat objek 1 berpindah menjadi ya 2.0 tadi ya. Ya. Nah, sebentar. Setelah versi perangkat lunak tersebut berubah ya. Nah, masing-masing versi perangkat lunak adalah sekumpulan SCI, software konfigurasi item. Jadi objek terdapat SCI masing-masing di mana didapatnya adalah source code, dokumen-dokumen, data, dan setiap versi dapat terdiri dari varian-varian yang berbeda. Untuk melukiskan konsep ini, pikirkan sebuah versi dari sebuah program sederhana yang tersusun dari komponen 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat gambar di sini. 1, 2, nah, komponen 4 hanya dipakai bila software diimplementasikan dengan menggunakan display warna. Komponen 4. Komponen 5 diimplementasikan bila tampilan yang dipakai monokrom. Sebuah contoh ya. Oleh karena itu, dua varian dari versi tersebut dapat ditentukan. 1, komponen-komponen 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4. Dan kedua komponen-komponen 1, 2, 3, dan 5. 1, 2, 3, dan 5. Varian komponen. Nah, dari versi perangkat lunak yang tadi, grafik evolusi, ya terima kasih Angel. 1, objek 1.1, objek 1.2, jadi berubah tadi objek 2, 2.0 ya. Untuk perubahan tadi memang dari perubahan warna ya. Jadi maksudnya adalah ada suatu contoh. Untuk melukiskan konsep ini, pikirkan sebuah versi dari sebuah program. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, versi dari program tersebut bisa dari versi display warna, bisa dari
display monokrom. Maka dari itu, jika kita memberikan varian, terdapat dua versi perangkat lunak. Yang pertama versi 1234 atau versi 1235. Kalau mungkin bisa digambarkan di sini juga bisa gitu ya. 111 bisa 134 gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, varian. Di dalam varian terdapat atribut tuple yang menentukan suatu komponen tertentu. Cara lain untuk mengkonseptualisir hubungan antara varian itu ada hubungan antara komponen atau hubungan antara varian-varian dan hubungan antara versi-versi yang disebut sebagai object pool. Nah, contoh umpama terdapat varian dilambangkan dengan sumbu Z. Lalu yang kedua adalah komponen digambarkan dengan sumbu Y, version digambarkan sumbu X. Nah, ketika ada objek masuk baru, objek varian masuk baru, maka hal tersebut antara varian, version, dan komponen bisa kita gambarkan sebagai suatu 3D objek gitu ya. Jadi umpama ada objek baru, dia membutuhkan versi yang berubah, komponen yang berubah, dan varian yang berubah. Nah, hal itu bisa tiga hal tersebut kita representasikan seperti itu. Jadi hubungan antara varian-varian, komponen-komponen, dan versi itu melingkupi suatu seperti suatu koordinat XYZ bila kita representasikan. Oke. Sebentar ya. Nah, ini ya. Sebentar saya setting. Oke. Hubungan objek konfigurasi, komponen, varian, dan versi. Hubungan objek tersebut bisa melingkupi sebagai representasi ruang tiga dimensi. Ya. Dapat direpresentasikan seperti sebuah ruang tiga dimensi. Sebuah versi dapat dipilih dari beberapa varian. Sebuah komponen tersusun dari sekumpulan objek-objek pada tingkat level revisi yang sama. Sebuah varian adalah sekumpulan objek-objek yang berbeda pada tingkat revisi yang sama. Hal tersebut, sebuah versi ditentukan bila perubahan-perubahan besar dilakukan pada satu atau lebih objek. Nah, menginjak slide terakhir, kontrol perubahan. Bila terjadi chaos atau kekacauan dalam